Koma tuh sebenarnya meaningsnya sama dengan meanings aslinya juga, dia akan terus berlanjut karena kan tidak ada titik kan. Nggak mau karya aku tuh didengar saat mungkin alhamdulillah misalnya kayak waktu Sia kan dia viral, nggak mau didengar saat itu aja gitu. Jadi dia continue. Selamat sore semuanya, ketemu di Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan. Dan sekarang di studio sudah ramai sekali karena sudah ada Mahalini. Sore Kak. Sore. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat banget ya? Sehat banget. Luar biasa. Luar biasa. Pertama kali di sore ini gue mau ngucapin selamat dulu. Yes. Atas rilisnya album Koma. Alhamdulillah yang dirilis di akhir Oktober kemarin. Iya, di 30 Oktober. 30 Oktober dan responnya keren-keren banget. Emang iya? Karena di streaming di YouTube tuh udah sampai ada yang angkanya mau 1 jutaan loh yang lagu yang apa ya, aku lupa. Apa ya? Ada sih, ada. Lihat lagi yang mana? Ada. Untuk yang bersamanya ya? Oh itu dia. Ya itu. Ada 10 track yang dirangkum dalam sebuah album berjudul Koma. Terus 3 lagu yang sebelumnya udah pernah dirilis. Ya. Sorry, kalau gue inget tuh Mencintaimu, Sampai Menutup Mata, sama Mati-Matian. Yes. Yang terakhir nih yang jadi jagoannya adalah lagu Bermimpi juga. Semua sih. Karena kalau biasanya tuh kalau rilis tuh ini ya 1-2 dulu dikenalin gitu kan ya. Tapi ketika udah jadi album tuh semua bisa dengerin. Betul. Tapi sebelum ke situ gue pengen tahu sih sebenarnya sih Mahalini sebenarnya punya kebiasaan apa sih kalau tiap pagi? Tiap pagi ngecek anak sih. Oh iya dong. Sekarang sih. udah beda ya. Udah beda. Betul, ngecek betul. anak sih. Iya. Dulu kan pagi-pagi good morning. Ngecek handphone. Iya kan, good morning dulu kan. Karena udah ada anak. So Yes. bangun-bangun Selina mana ya gitu. Oke, berarti udah beda ya kebiasaannya. Dan memang sesuatu yang berbeda ternyata dihadirkan Mahalini di album Koma ini. Karena prosesnya juga cukup menarik, berkolaborasi dengan banyak musisi. Lumayan lah ya. Iya. Kita bisa sebut Petra Siombing, Randy Pandugo, No Stress. Ya, seru loh itu. Iya, seru banget. Karena musisi Bali kan Bali. ya. Indie banget kan. Bener banget. Nah, seorang Mahalini kembali dengan album Koma. Kalau boleh tahu bagaimana prosesnya dan kenapa pemilihan namanya tuh Koma? Jadi album nama Koma itu udah aku persiapkan dari 2023. Oh, udah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Dari Fabula sebenarnya. Oh, jadi dari album pertama. Fabula rilis udah punya next. Iya, udah cukup punya visioner next, ya teman-teman ya. Udah punya next namanya. Dan punya next namanya waktu lagi promo lagi. Jadi kayak wow gitu. Iya, terus si Koma ini aku juga tulis di box set album. Oh, yang ada kacanya itu bukan sih? Bukan kaca. Ya, dia ada kayak bunganya, kaca ada gitu. Kacanya pernah lihat deh. Dia apa ya? Di dalam bukunya itu ada kayak kertas bening tapi tulisan gue. Nah, di situ ada apa ya? Tulisannya bla 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 terus komanya gede gitu. Oh, begitu. Terus itu ditandatanganin ya gitulah ya. Oh iya. Gitu. Terus jadi udah kepikiran tuh. Terus kalau Koma ini memang di awalnya itu adalah kepikirannya kayaknya di next gue gak akan berhenti berkarya deh gitu. Jadi Koma tuh sebenarnya meaningsnya sama dengan meanings aslinya juga, dia akan terus berlanjut karena kan tidak ada titik kan. Betul. Terus juga meaningsnya di dalam kehidupan aku adalah nggak mau karya aku tuh didengar saat mungkin alhamdulillah misalnya kayak waktu Sia kan dia viral, nggak mau didengar saat itu aja gitu. Jadi dia continue. Gitu. Iya, jadi dia lama lah gitu. Langgeng dan terus diingat sama orang gitu. Yes. Berarti memang seorang Mahalini visioner tadi ya. Udah. Ya. Apa kalau juga tipe yang nge-planner gitu sebenarnya untuk nge-planner ya? Untuk karir, maksudnya untuk musik, untuk segi karya gitu ya. Lumayan sih. Oh, oke. Lumayan agak sedikit perfeksionis sih enggak ya, kayak agak detail aja gitu. Ya. Nah, detail ini juga berlaku nggak di dalam metode rekaman? Biasanya tuh ada kan ya kalau penyanyi kayak gue capek nih one take only,
kelar gitu kan. Enggak. Lu harus berulang-ulang. Boleh kalau misalnya di sini ada vokal direct pasti mereka enak ngeliat mahal ini. Ini kayak misalnya Barcelona atau Kamga sih kayak biasanya yang lebih kalau Barcelona tuh oke, kalau kamu lu udah bagus mau dia apa lagi misalnya gitu ya. Kalau aku enggak, gue belum puas. Ya udah deh, gue kasih 5 kali lagi. Pasti gue jawab 10 kali lagi juga nggak apa-apa gitu. Karena maksudnya biar kita ada pilihan juga kan. Oh, ada option. Iya, nanti misalnya menurut kita di saat mixingnya ternyata ini nggak enak gitu bagian ini, gue minta yang lain ada nggak gitu. Kadang tuh gitu. Seru ya. Berarti memang tipe orang yang betah juga ya berjam-jam di studio gitu dong. Lebih nggak berasa ya ini jam berapa gitu. Lebih nggak tahu ini jam berapa ya gitu. Iya. Oke. Jadi memang dinikmati soalnya. Oh, oke. Jadi gini ya, kalau namanya udah berkarya dengan hati tuh biasanya dinikmati. Dinikmati sih. Sampai waktu nggak kerasa. Iya kan, kayak biasanya kita kerja udah jam segini aja. Bener. Sama kalau di sini gue juga nggak bisa ngeliat matahari. Iya. Kebetulan di sini nggak ada jendela. Iya kan. Iya. Juga tahu udah sore gitu kan, udah malam kan. Iya. Bisa ya gitu. Gue akan stres deh. Untung gue nggak dikasih nih jadi penyiar. Iya sih, siaran juga lama tahu. Iya. Satu program kan 3-4 jam. Emang ya satu orang? Satu program satu orang iya 3-4 jam siaran. Cuman kan ada break lagu kan, jadi tetap aja. Habis itu ini lagu berapa lagi, menit sih Kak? Paling 3 menit, 2 lagu. 2 lagu 8 menit lah sama ya. iklan gitu. Tapi ya seru. Iya, kan punya fashionnya masing-masing. Betul. Kalau passion gue nyanyi sih mungkin gue juga betah di studio. Iya betul. Kayak gue kemarin misalnya disuruh nih sama manajer gue kan, Lini kamu tanding ya, tanding padel misalnya. Halo, gue lebih mending deg-degan nyanyi ditonton sama 1.000 atau 100.000 orang daripada gue cuma ditonton padel 20 orang. Sumpah gue lebih mending deg-degan nyanyi daripada nonton. Itu deg-degannya jelek banget. Itu tapi udah mulai enjoy ya padel nih sebenarnya Lini nih. Enjoy tapi kalau suatu turnamen lagi gue kayak wow, gue nyanyi aja deh gitu. Deg-degannya tuh kayak udah deg-degan, capek gak? Tapi kan dia bisa mengekspresikan ini ya, ekspresif gitu. Memuntah pertama kali itu kayak Enggak gitu ya, bukan gitu ya. Kayak wah rasanya tuh gitu. Bener-bener capek gitu. Oke. Wah seru ya. Ternyata dari tadi yang orangnya planner, berkarya juga betah banget, menjiwai dalam hati, dan akhirnya karena karya dari hati ya si Koma ini nyampe ke hati pendengar gitu, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, semoga insyaallah. Oke. Semoga insyaallah banyak. Bismillah. Harapannya memang yang terbaik lah ya ketika kita mengeluarkan karya tuh ya. Iya dong pasti. Tapi begitu rilis nih 30 Oktober, teman-teman Mylins gimana responnya? Oh mereka senang banget sih, karena kan lama ya nggak nyanyi. Mereka lama banget ngelihat nggak aku pegang mic. Mereka tuh responnya kayak akhirnya Lini kita nggak streaming Mencintaimu doang. Kita nggak streaming Fabula doang gitu. Iya. Akhirnya ada yang kita streamingin yang lain. Ada sesuatu yang baru lah ya. Yes. Betul. Jadi mengobati rindu juga teman-teman Mylins. Mungkin buat pendengar-pendengar yang mungkin sebelumnya dengerin Fabula dan sekarang mau lanjutin dengerin Mahal ini di Koma. Betul. Yes. Tempat kamu eksis dari Mahal ini dengan Bermimpi. Lagu yang ditulis bersama dengan Petra Sihombing. Yes. Ini gue nonton ininya kan, video pembuatannya. Katanya ini bikinnya ketika di Bali dan habis motoran di Canggu. Itu yang rindu kalau itu. Oh itu yang sama No Stress. Itu yang sama No Stress. Kalau yang ini bikinnya 2 hari dengan stres. Bikinnya stres. Seberapa stres Anda ketika membuat lagu ini? Stres banget, parah. Kayak aku sama Petra kayak diem aja. Di awal tuh kayak nggak gini liriknya. Di awal tuh liriknya ngawang banget. Mungkin kita nggak akan kepikiran itu tuh cerita tentang apa gitu. Wah aku sampai lupa deh itu apa. Kita tuh nggak kepikiran. Menurut aku tuh lebih gampang cari notasi daripada nyari lirik menurut aku. Iya. Yang notasi kita udah semua nih, udah hatam lah yang ini nih notasinya udah. Fix nggak ada diganti. Liriknya tuh kayak aduh kita mau ngapain ya? Kita lu lagi apa? Lu gimana? Gitu. Iya. Jadi pusing mikirnya tuh akhirnya 2 hari bolak-balik Canggu Ubud. Menerjang kemacetan Canggu lalu menerjang kemacetan Ubud itu. Dan ketemulah nih Bermimpi ini ya. Bener. Tapi seru sih karena kalau kita dengerin ambience-nya tuh beda. Iya beda. Biasanya kan Lini tuh ngambilnya tuh
lagu dengan range vokal yang makin lama makin naik tuh, ada dinamikanya gitu kan. Kalau ini sebenarnya lebih bercerita gitu, lebih storytelling gitu nggak sih? Ya, sebenarnya tuh kalau dinamikanya tetap tadi ada sedikit gitu, cuman nggak yang di biasanya gitu loh. Yes. Terus emang awalnya juga memang mau bikin sesuatu hal yang berbeda juga sih sama Kak Petra, makanya kayak sebenarnya dari awal dikasih ini Kak Petra tuh pengen bikin sama kamu gitu. Oke. Sama gue jadi apa gitu kan, bingung kan, kadang kayak ada mindernya juga, jadi kayak bikin apa ya, aduh bingung. Kayak waktu sama No Stress juga gitu, jadi kayak aku harus ngebaca musisi ini seperti apa, biasanya nulis kayak gimana gitu. Iya, gimana, terus mikir aku lagunya kayak apa, jadi oke, nemunya kan seperti ini gitu. Makanya dia waktu itu aku suruh buat, coba lu kasih gue notasi enggak, ngasih gue chord dulu, kasih chord dulu buat intronya gitu, kasih, terus gue ntar cari notasinya gitu. Chord tuh kayak semacam C, D, gitu. Semacam itu. Udah bisa ketemu tuh notasinya. Hebat ya penyanyi ya. Mungkin kalau saya disuruh hari ini siaran saya juga nggak bisa sih. Maksud gue kan kayak main gitar kan nadanya gitu doang, cuman begitu jadi nada yang berbeda-beda kan. Gitu. Terus given nggak sih itu tuh kayak? Nggak tahu ya. Kayak itu bisa dipelajari Kak. Tenang. Bisa dipelajari. Dulu aku juga nggak bisa. Oke. Lama bisa pasti. Karena kan Mahali ini juga selain nulis buat dirinya sendiri kan juga beberapa kali nulisin musisi yang lain kan. Itu lu nada ketemu sendiri gitu. Iya, biasanya tuh kayak misalnya ada lagu aku ingat-ingat lagi kan judulnya. Itu tuh bridge-nya nggak ada. Jadi waktu itu jam 1 subuh besoknya udah recording, aku baru nyari bridge-nya. Jadi aku suruh Mas. Itu keliling jembatan mana tuh? Beda. Itu jembatan beda. Iya. Ini bridge lagu. Iya. Terus waktu itu suruh Mas Dede lah, Mas, gue coba kalau bridge-nya gini gimana? Coba lu kasih ini terus dibikinin, baru aku bikin nana-nana gitu. Oke. Seru. Nah, Petra juga gitu waktu itu. Oke, jadi nada itu bisa ketemu dengan tadi ya, tinggal nana-nana, tinggal ngasih chordnya. Iya. Seru. Chord dulu baru nada dulu. Oke. Terus berarti salah satu musisi yang memang ikut di album ini adalah Petra Sihombing. Tapi kita juga belum sebutin yang lain nih ya. Betul. Tadi No Stress di Rinduku Rindu. Iya. Terus kalau nggak salah ada Andi Rianto. Ada Kak Anmes. Ame. Terus ada Randy Pandugo. Nah itu proses untuk pemilihan Tintin. Oh iya Tintin sama Sik. Nggak usah disebut tadi ya. Kasian banget. Pas lagi rilis dibully sama Ajis 2000 gara-gara kaosnya mahal. Tapi itu emang ada ceritanya lagi. Iya. Emang gitu ya. Emang songwriter yang sombong apa gimana sih? Wah dia mah usah disebut. Biarin aja dah. Oke. Gini nanti gini nanti di rumah dia. Gitu. Gerak. Geriban ya. Tadi bisa ketemu dengan nama-nama yang menurut gue juga ya punya karya yang memang di bidangnya tuh udah oke gitu kan ya. Itu dari Lini sendiri yang milih atau mungkin dari label yang bantu untuk approach ke musisi-musisi yang tadi gitu? Sebenarnya karena aku sama Mas Sefri kan, aku sama Mas Sefri tuh lebih ngobrol sih kayak kayak cocok siapa ya Lini. Kan kebetulan juga beberapa musisi itu udah pernah sama aku juga. Betul. Gitu. Terus jadi lebih apa ya kayak sama ini yuk. Kalau sama Sik kan kayak siapa ya musiknya Sik aja kali ya. Kalau sama Tintin nggak usah diomongin, dan dia pasti ngasih tiap hari lagu ke gue gitu. Walaupun kayak nggak mau Tin itu gitu. Yang via Bersiul ada juga ya? Iya via Bersiul lah itu kayak astaga gitu kan. Nah dia tiap hari ngirimin lagu ke gue. Tapi gue nggak mau. Gue maunya workshop lu datang ke rumah gitu. Karena kan kayak kalau kita nggak srek gitu ya, udah ke rumah aja gitu. Kalau sama dia nggak usah ditanya lah dia gitu. Kalau sama Randy sebenarnya sama juga. Yang sama No Stress tuh yang aku lumayan gitu. Jadi seminggu sebelum aku ke Bali, aku akan ke Bali ketemu mereka, aku pelajarin dulu mereka. Yes. Ya dengerin dulu. Walaupun aku udah tahu lagunya, tapi aku dengerin lagi kayak semoga ya hari, semuanya aku dengerin. Semoga ya hari ini. Ya. Notasi Rinduku Rindu awal tuh kan aku yang dapetin sama chorus juga. Mungkin orang-orang bisa bilang kayak iya ya udah ketahuan dari notasinya udah No Stress banget gitu. Karena seminggu gue pelajarin dia. Udah dengerin duluan. Jadi waktu No Stress gejreng, gue jadi notasi langsung kayak apa lirik gue lupa. Nih Rinduku Rindu gue ada nih. Sebentar kita cek ya.
Oh, ribuan malam ku lewati. Nah, karena aku sering dengerin semoga ya hari ini gitu. Terus dapetin juga rindu itu aku record waktu di jalan yang naik motor sama Iki. Oh, di Bali tuh motor-motoran. Kalau di Bali motoran enak ya? Enak gak sih? Atau enak macetnya sih, sama? tapi kalau macet ya sama-sama aja. Sama aja. Kalau macet panasnya diem berhenti merah gitu. Gitu. Lebih ke tanning gak sih di situ? Tanning banget parah. Oke. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Mahalini. Ya. Lini yang kembali dengan koma. Iya, kembali dengan koma. Kalau kita pantau di timeline nih artworknya orange banget ya. Iya kan menyala abangku. Menyala banget. Persija. Kan kita harus iya. Oh maaf saya nggak tahu. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi kenapa memilih secara fashion ya, kita lihat juga kan lebih glam gitu kan ya. Ya. Terus sama warnanya tuh orange yang menyala tadi gitu. Iya. Itu ada pemilihan khusus atau reasonnya gitu? Ada. Jadi warna orange itu dia kan kayak transisi gitu. Apa sih? Oh gradasi warnanya. Transisi. Mungkin seperti perpindahan dari warna apa ke apa gitu kan. Jadi dari sore ke malam. Ya, kayak maghrib tuh. Iya. Jadi sebenarnya itu ngambil dari sunset. Sunset itu kan bener. Dari matahari. Dari Bali. Oh iya. Sunset di Bali dong ya? Jakarta bukan. Oh, Maksudnya iya. kayak lebih ke kita nyari sunset kemana sih? Ke Bali aja. Oh iya. Kita nyari sunset kemana? Kita ke Peak Enggak ada sih. Emang enggak ada sih. Ancol juga enggak ada. Ancol ada sebenarnya Kak. Nah, pilih ke Ancol apa ke Bali aja? Bali sih. Ya sebenernya. udah kan gitu. Gitu sih. Oke. Bajunya juga kayak kan ada bunga-bunga gitu kan. Sebenarnya tadi tuh biasanya kan kalau perhiasan Bali kan warnanya gold kan. Yes. Ambil dari situ terus juga bunga, sebenarnya tuh di situ tuh ada bunga sepatu gitu, cuman karena warnanya gold jadi nggak terlalu kelihatan. Oh bunga sepatu, oh iya. Iya gitu. Oke, dan secara semangat si orange ini kayaknya biar lebih seorang Lini lebih menyala gitu. Iya lebih menyala, terus kayak Hi I'm back gitu. Kalau dulu kayak agak lebih dark gitu ya. Dulu kan si ungu kan, terus dark kayak, ungu gitu kan. Kayak apa kipas, kayak dark banget lah dia. Yes. Vibes-nya. Kalau sekarang lebih keluar berarti ya. Iya. Oke. Dan menurut Lini nih ya, dari semua lagu sekarang yang ada di Koma nih, menurut lu kayak mana yang paling emosional atau mungkin mana yang penggarapannya paling menguras energi? Penggarapannya yang paling menguras energi itu untuk yang bersamanya sih. Oke. Energi ya untuk yang bersamanya sama Kemarilah Tenang kayaknya. Oke, Kemarilah Tenang yang barusan kita putar ya. Kalau untuk bersamanya nih, ceritanya kayak gimana sih Kak? Itu sebenarnya ditujukan kepada untuk almarhum mamaku. Oh oke. Lebih intim. Oh iya benar. Iya, jadi waktu recording tuh kayak menahan air mata ini. Ini sama Mas Andi Rianto kan kalau nggak salah ya? Iya. Itu sama Ame sama Andi Rianto, Mas Andi. Soundnya lebih grande pantesan. Iya, jadi kayak dibikin agak orkes gitu. Ada string-stringnya gitu kan. Gitu. Jadi kayak lebih dibikin intim. Jadi di awal tuh sepi, belakang baru grande banget gitu. Yes. Terus pas bikin ini tuh bener-bener yang pas nyanyi recording itu kayak rasanya kayak aduh gue harus siap nih gitu. Kayak kalau kita recording kan kita harus bawa suatu cerita kan dalam hati kita. Betul. Terus kita sampaikan gitu. Nah itu tuh mesti putar balik belakang lagi gitu. Oke, jadi kayak rewind memory lagi lah ya. Iya, terus abis itu Mas Andi juga keren banget. Di situ kita baru bikin musiknya. Serba mendadak ya ini. Itu dia best banget. Sebenarnya musiknya udah ada. Cuma musik kita di situ memperbaiki musiknya. Nah, gimana coba? Oh, jadi gila kan, keren banget. Bawa laptop kemana-mana. Tiba-tiba dia nge-call. Oh iya. Si siapa? Supirnya. Dia tiba-tiba bawa laptop dan bawa keyboard kecil gitu. Dia main di situ, Lin sini. Oke. Ngeng gitu. Pas dia pencet, gitu. Wow. Iya. Amazing gitu. Terus dia bisa bikin verse 2-nya di situ. Karena awalnya tuh nggak mau ada verse 2 kan. Terus kayak aku nggak, kayak ini harus ada verse 2-nya Mas. Soalnya Batasi Rasa udah verse 1, verse 2 nggak ada. Oke. Ini harus ngulang lagi karena kalau nggak langsung nembak gitu kayaknya terlalu gitu dari belakang aja. Jadi kita kayak menurut aku harus paling depan tuh dipelanin ada smoothnya banget, lah ya smooth di depan. Banget tadi depan, dia belakang biar bisa dang gitu. Nah waktu itu dia bikin tuh di situ.
Hebat ya. Bukan hebat lagi ya, itu pertama kali tuh eksperimen gue kayak ngelihat orang. Biasanya kan kita bikin di studio ya. Betul. Dia bikin di situ. Iya ya kan, misalnya ada instrumennya, misalnya dia ngotak-ngatik keyboard dulu atau gimana gitu kan. Iya, terus dia kayak wah keren banget sih. Ini udah jadi. Iya. Ntar ya sisa-sisanya gue perbaiki di luar di rumah gitu. Wow. Terus dia kan udah senior, tapi gue respect banget sih karena dia bener-bener yang kayak merangkul juniornya, merangkul gue dan semua yang ada di situ gitu. Abis itu gempa juga saat itu. Masya Allah. Pas Ada aja cobaannya kan, ya. Iya. Apa ya? Pas gue nyanyi udah mau berkaca-kaca gitu. Gitu. Udah, emang suara gue juga getar pas nyanyi gitu, getar Lin gitu. Iya maaf ya, enggak gempa gitu. Keluar. Aduh ternyata gempa guys. Gitu, gue kira gue yang unik geter. Unik gitu. ya. Yes. Jadi memang kalau bikin album tuh serunya di situ lah ya. Seru sih. Banyak cerita-cerita. Nah, cuman kan tadi ya bikin album tuh kadang nggak cuman senang doang, ada penatnya, ada capeknya, ada stresnya. Nah, kalau seorang Lini dalam bermusik itu healingnya apa gitu, atau nyari cara buat yang lebih tenang gitu? Aku sih cukup ketemu keluarga di rumah aja. Tapi sebenarnya kalau ditanya mungkin sekarang agak bingung jawabnya. Kalau kemarin tuh ada penatnya nggak apa segala macam tuh, jujur ini pertama kalinya ngerasain yang namanya nggak capek karena mungkin kangen kali ya. Iya. Kayak ditanya kan, kayak syuting teaser kemarin yang dibilang AI itu aku syutingnya tuh dari pagi sampai subuh. Yes. Terus syuting juga tuh pagi, terus recording juga gitu. Saya ini capek nggak? Mungkin ada yang minta maaf kayak sorry ya sampai malam. Enggak, gue fine, enjoy banget sumpah. Se-enjoy itu gitu. Yes, Terus yes. photoshoot juga sampai subuh kan. Bener-bener nggak kenapa-kenapa gitu karena excited sih, seneng gitu ngelakuinnya tuh. Kangen soalnya ya. Soalnya udah lama gak kayak gitu kan, diam di rumah terus. Gitu. Iya. Oke. Nah kalau misalnya nih nextnya seorang Lini kan ini udah kelar nih si album ini. Kabarnya juga akan menggelar konser ya. Mempersembahkan lagu-lagu di album Koma ini secara off air ceritanya ini. Betul. Ini gimana konsepnya ceritanya? Apakah udah disiapin juga seperti konser Fabula waktu itu? Oh wow, udah disiapin juga. Asik Banget kan. Boleh di-spill nggak nih tanggal atau mungkin waktunya atau konsepnya? Boleh nggak? Hah? Nanti aja. Ini live soalnya. Oh iya. Jadi sebenarnya pokoknya intinya buat tanggalnya kalian pantengin aja Instagram aku. Kalau nggak Instagram aku Malin Raharja, Instagramnya Antara Suara. Terus sebenarnya ini kan Koma live in concert, tapi tenang aja aku juga bakal bawain lagu-lagu Fabula juga kok. Yes. Karena kan kalau Koma kan 10 lagu 2 jam nggak mungkin. Kayak gue merangkap ke semuanya mungkin baru bisa kan. Iya betul. Jadi harus ditambahin lagu Fabula juga gitu. Dan gue mikirnya adalah orang-orang pasti kangen lah sama lagu-lagu yang lama juga. Apalagi nih nggak ada nyanyi di mana-mana, baru nyanyi langsung di konser, pasti kangennya lagu yang lain juga gitu. Betul sekali. Jadi bisa mengobati rindu lah ya. Betul. Oke. Nah, berarti udah nyiapin juga secara konsep, secara macem-macemnya. Udah. Terus kemudian kalau misalnya di konser itu apakah juga akan di-spill juga kolaboratornya gitu atau musisi-musisi yang akan terlibat gitu? Aku sih pengen ngeliat dulu antusiasnya ya. Kalau sold out nggak aku spill. Kayak Fabula lo dia sold out, gak usah gue spill. Ngapain gue spill ya kan? Kalau nggak sold out ya gue spill buat bantu. Iya buat bantu promo. Buat bantu orang beli. Kita jujur aja. Iya. Santai kok. Santai. Tapi yang jelas ini sebuah obat lah. Buat pendengar lo ya, buat Mailin sama pendengar yang lain buat ngelihat Mailin secara off air lagi kayak gimana. Dan kabarnya juga nggak cuma di Indonesia. Betul, di Malaysia. Wah, Pace nonton. Pace emang Pace itu Malaysia? Bukan. Kayaknya ya. Iya nggak sih? Bukan. Tahu aja gue. Awak nonton lah sama saya, nanti jom lah. Oke, jom. Jom tuh ayo, gue ngajarin. Dan hari ini kan 10 November Lin. Yes. Hari Pahlawan. Iya. Iya, nasionalis kita. Tanggal pernikahan aku juga. Oh iya, wow. Enggak belum. Beneran sih? Enggak, tanggalnya doang. Bulannya emang enggak. Kirain bulan November juga. Enggak.
Kalau kita ngomongin Hari Pahlawan, mungkin lu punya nggak sih POV siapa pahlawan menurut Lini, entah buat keluarga atau buat karir gitu, menurut lo sekarang yang jadi pahlawan versi lo? My mom. Asik. Sudah tenang di sana ya. Ya, sudah tenang di sana ya. Dan diri kita sendiri. Oke, jadi cukup menginspirasi lah ya. Agak pick me. Agak pick me. Nggak, kita harus bilang diri kita pahlawan untuk diri kita sendiri. Betul, kita harus menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Iya, betul. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang nolongin, Lin? Iya, itu dia. Betul. Benar. Sudah di sesi terakhir. Buat Sobat RD yang dari tadi nyimak ya, kita memang lagi ngobrolin album Koma. Seru banget ya. Jadi Koma itu Mahalini bilang bahwa lagu ini tuh nggak boleh berhenti. Karya ini yeah. Biar continue. Yes. Benul. Itu benul. Benaran betul maksudnya. Benul tuh emang benar betul kok. Iya kan? Benul iya. Itu udah masuk KBBI. Emang iya? Enggak kan? Udah kayak Bunga Reza aja. Iya, apa sih? Galgah. Oh my god. Galgah antara haus udah haus ya. Kalau orang kenyang itu kan kenyang. Kalau habis minum udah nggak haus lagi, katanya galgah gitu. Bentar, habis minum udah nggak haus. Oh. Kan nggak ada bahasanya kenyang tuh. Kenyang bahasa dari setelah makan kenyang. Berarti kan setelah minum apa gitu kan. Minum? Nah, cuma doang kan, makanya dia bikin bahasa. Gluk. Gagah nih. Agak aneh ya. Iya nih, gagah nih. Atau mungkin burung galgah. Oh, gagak dari itu. Oke. Berencana juga menciptakan bahasa-bahasa. Benar. Benar dan betul. Betul. Itu disambungin bisa juga. Iya. Yes. Seorang Mahalini apakah juga tadi udah rilis, kemudian udah nyiapin konser juga, apakah sudah memplan lagi ke depannya secara career nih? Asik. Udah. Apa aja kira-kira mau tiba-tiba nanti nongol di layar lebar mungkin? Asik. Enggak sih, paling lebih ke musik. Musik ya, fokus di musik ya. Sebenarnya di depan udah ada beberapa sih, maksudnya kayak ada yang belum dirilis kayak gitu yang udah di recording gitu kan. Oke. Seru. Itu seru sih menurut aku tuh kayak ya. Terus ada kayak plan-plan beberapa ya, semoga tercapai lah. Oke. Mudah-mudahan lah ya buat Mahalini, semoga cita-cita bermusiknya tercapai dan karirnya, karena masih panjang banget. Amin. Perjalanannya. Dan buat Sobat RD, karena ini sesi terakhir mau ada games kecil-kecilan lah ya Kak ya. Wow. Boleh? Boleh. Jawab cepat aja, jawab cepat. Kalau nggak cepat? Ya pelan-pelan. Oke, berarti nggak harus ya cepat. Iya boleh mikir sih sebenarnya. Iya oke. Berapa detik? Terserah. Oke. Ini mah seikhlasnya aja. Oke. Oke, jawab cepat ya bersama dengan Mahalini. Pilih nasi padang atau mie instan goreng? Mie instan goreng. Itu kayak bisa nolak gak sih? Itu adalah suatu keharusan. Yes, orang Indonesia ya. Iya. Double nggak? Boleh. Boleh. Kalau itu yang penting ada telurnya aja. Oh iya bener. Aku mie 1 telur 2 deh. Wah itu enak sih. Iya. Apalagi kalau kayak di oseng juga Kak. Di oseng apa? Telurnya dicampur gitu. Jadi udah jadi mie goreng nih, terus telurnya diosreng, jadi kayak digoreng lagi. Jadi lengket gitu kan sama mie-nya, enggak ya? Jadi kayak digoreng lagi Kak. Oh iya, jadi agak kering gitu kan? Iya, nggak kering-kering banget tapi nyemek lah. Iya, aku suka yang nyemek. Oke, kalau lagi healing, pilih jalan-jalan ke mall atau rebahan seharian? Rebahan seharian. Cepet, cepet. Itu ngapain aja Kak kalau seharian rebahan? Enak sih. Soalnya keseharian aku ke mall Selina ikut. Oh, iya. Di rumah Selina ada. Iya. Bukan gak mau Mas Selina nih. Wah gitu. Coba sekali kita rebahan aja dulu gitu. Iya bisa. Titip bapaknya kan ada tuh. Iyalah, jangan itu dulu nyanyi mulu. Kalau ada giliran udah viral yang nyanyi mulu lo kan gitu ya. Iya. Ya bersama-sama. Kerja sama Kak. Betul. Saya juga gitu kok, tenang aja. Asik jadi Selina curhat gue. Oke. Kalau harus ketemu orang, pilih makeup tipis apa makeup tebal? Makeup tipis. Oh, jadi nggak usah. Karena muka aku sudah tegas. Jadi di makeup tebal itu, di makeup tipisnya udah kayak gitu. Udah ada garis-garisnya ya. Iya, udah kayak mau marahin orang rasanya gitu. Udah mau keluar mata. Ya. Udah mau melotot. Iya. Oke. Kamu tipe orang yang chatting duluan atau nunggu di chatting?
Tergantung gak sih kalau ini? Ya terserah sih kakak. Misalnya dulu pas lagi PDKT gitu. Oh kalau dideketin orang. Chatting duluan apa nunggu dia yang chatting? Nunggu dia yang chatting. Kalau di PDKT, kalau lagi butuh ya kita orang butuh. Sorry. Sorry, butuh doang tapi suruh gue bye gitu. Sibuk ya. Ya tapi lo tuh tipe orang yang ini nggak sih kayak harus megang handphone seharian atau sebenarnya kayak bisa yang nggak pegang handphone gitu? Bisa yang nggak pegang handphone, tapi kalau lagi rilis lagu gue harus pegang handphone. Karena semua mengabari gue. Ini lagi gini ya, ini posting ini ya, ini lihat ini di sini udah segini ya gitu. Coba lihat di Spotify for artisnya gitu. Spotify for artis kan saya cuma gue deh ya, sama tim paling. Berapa ya streamnya? Udah gini belum ya bikin konten? Yes. Tapi gini kak, sorry ya, kan kalau itu kan lebih ke angka ya kak ya. Ya misalnya ini udah segini, yang views sudah jutaan misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya menurut lu tuh ada yang lebih nggak sih dari sekedar hitungan angka dari pencapaian lagu-lagu yang lo bikin gitu? Misalnya ada orang ngerespon di Instagram, kak dari lagu kamu aku bisa move on lo, atau ada nggak pencapaian-pencapaian yang sebenarnya lebih dari angka gitu? Sebenarnya kepuasan sendiri aja sih. Kayak waktu gue suka banget sama lagu ini dan jadi yang sesuai dengan apa yang gue mau, itu udah melebihi apa yang sebenarnya gue ini. Dan gue tinggal rilis dengan tenang gitu loh ketika. Terus jadi gue selalu kayak kalau rilis udah terserah deh, lu maunya udah move on itu alhamdulillah, terus lu dengerinnya juga terus-terusan alhamdulillah. Tapi kayak di saat gue ngerilis itu gue nya udah tenang gitu. Itu udah pencapaian yang sangat luar biasa karena jadi udah pecah telur tadi. Iya gitu rasanya. Bisul udah pecah lah istilahnya. Iya kan, iya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Jakarta atau Bali? Bali. Kayak Lini. Soalnya kalau Jakarta tuh kayak aku ke Jakarta ya, terus kerjaannya udah menumpuk. Yes. Kalau di Bali orang-orang tuh ada segennya buat ganggu gue. Gitu. Ya. Bisa healing lah ya. Ya bisa healing. Lin ganggu nggak? Gitu. Kalau di sini, Lin gini ya gitu. Oke, tepuk tangan buat Mahal ini. Wah, seru sekali ngobrol di sore hari ini. Sukses buat Koma, terus ditunggu juga nanti spill info konsernya. Ya tolong ya dipantengin IG Mahalini Raharja dan Antara Suara. Oke, dan di streaming lagunya di request di Radio RD juga ataupun di semua digital streaming platform. Betul. Thank you buat Lini. Habis ini bakal ada Kong Jaing di Indo banget ya. Tommy Hernawan dan juga Mahalini harus pamit. Iya, bye-bye. Dadah, selamat sore. Selamat sore.